Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Syukur, artinya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, Bapak ingin mengecek kehadiran siswa-siswi sekalian. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dulu Bapak ingin mempersilakan siswa-siswi sekalian untuk mempersiapkan kegiatan belajarnya. Terlebih dulu kita berdoa, ya. Saya minta untuk memimpin berdoanya Pak Abdullah, anak kita Abdullah, silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Masih ingatkah akan lambang negara kita, anak-anak? Masih ingat? Apa lambang negara kita? Masih. Ya, kalau masih ingat, Ya, Pak. Pancasila, Pak. Ya, Garuda Pancasila. Jadi di situ ada 5 sila ya, anak-anak. Iya, Pak. Ya, bagaimana kalau saya meminta anak-anak untuk mengingat kembali ke 5 sila tersebut? Kita menyebutnya 1 sampai 5. Silakan, anak-anak, dimulai. Ya, itu tadi sudah kita sampaikan ke 5 asas, ke 5 sila yang kita masih ingat, ya. Sebelum pembelajaran kita berlanjut, Bapak ingin bertanya dulu, ya. Ingin bertanya dulu kepada siswa-siswi sekalian tentang pelajaran kita minggu kemarin, ya. Tentang pelajaran kita minggu kemarin itu mempelajari tentang apa, anak-anak? Masih ingatkah? Yang ada kaitannya dengan reformasi ini, ya. Kalau tidak ada yang bisa jawab, Bapak ingatkan kembali, itu tentang Orde Baru, ya. Tentang Orde Baru. Dari pembelajaran latar belakang di sana tadi, ya, tentang Orde Baru tersebut, kita dapat menarik, ya, suatu kesimpulan bagaimana latar belakang tersebut sehingga menjadikan adanya reformasi ini tadi, ya. Sehingga menimbulkan reformasi. Itu sama saja Bapak kasih contoh seperti sebuah hoak, ya, seperti sebuah hoak, sebuah isu yang bisa mengakibatkan sesuatu kesalahan fatal, ya, seperti gerakan 30 SPKI itu kan semacam hoak yang mengisukan kepada masyarakat banyak sehingga terjadilah gerakan 30 SPKI ini, ya. Berapa tujuan pembelajarannya yang perlu kita capai di dalam pembelajaran pada hari ini, ya. Kita dapat mengidentifikasi, ya, tentang politik, ya, ekonomi bangsa Indonesia pada masa pada masa reformasi, ya. Politik ekonomi pada masa reformasi. Kemudian siswa dapat menemukan kondisi kehidupan Indonesia pada Orde Baru dengan pada masa reformasi, ya. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya, siswa dapat menyajikan, ya, tentang kebudayaan, ya, kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa reformasi. Kemudian siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, diskusi kelompoknya itu nanti, ya. Oke, itu tadi beberapa tujuan yang Bapak sampaikan di dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Kita masuk ke sesi kegiatan pembelajaran kita, ya. Siswa bisa melihat dari buku paket IPS, ya, atau media internet tentang pengamatan gambar, ya. Pengamatan gambar bisa dilihat di slide-nya, ya. Bisa dilihat di slide-nya pengamatan gambar. Nah, kemudian Bapak lanjut, ya. Di sana ada gambar seorang tokoh presiden, ya, bisa dilihat
Ini adalah tokoh presiden yang namanya, masih ingat kan anak siapa namanya ini? Silakan, Pak Abdullah, bisakah menjawabnya? Siapa yang nama presiden ini, Pak? Jadi inilah adalah Presiden Soeharto ya, yang memimpin pada masa Orde Lama sampai pada masa Orde Baru. Ya, anak-anak kita lanjut ke kegiatan diskusi kita. Ya, kegiatan diskusi kita di sana anak-anak saya bagi kelompok. Ya, anak-anak saya bagi kelompok untuk kelompok pertama ya di dalam diskusinya itu saya sebutkan kelompoknya yang diketuai oleh untuk yang A ya, yang pertama itu Pak Abdullah, kemudian Bu Nasmi, kemudian anak kita Irnayanti ya, untuk kelompok kedua itu dibawakan oleh anak kita Asrul, kemudian Rian Jasriansa. Di dalam diskusi kelompok ini untuk kelompok satu kalian dikasih tugas dengan topik latar belakang munculnya reformasi. Ya. Kemudian untuk kelompok B di sana tugasnya topik tugasnya yaitu tujuan reformasi. Ya. Apa beri waktu untuk diskusinya kurang lebih 10 menit. Ya. Jadi pada umumnya ya tujuan reformasi Bapak menyimpulkan ya reformasi merupakan gerakan moral ya untuk menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial ya pada masa itu. Kemudian reformasi bertujuan untuk menata ya memperbaiki kembali keadaan pemerintah yang kacau balau yang morat-marut ya. Ini keadaan pemerintah pada masa itu ya. Banyak sekali praktek-praktek KKN dan sebagainya ya, pelanggaran hukum, penyelewengan hukum dan sebagainya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara pada masa itu ya. Kemudian hakikat reformasi ya bukan untuk menjatuhkan pemerintahan ya, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan ya maksudnya, tetapi di sana sepertinya pemerintahan itu tidak bisa ya mengatasi permasalahan yang dialami negara kita pada masa itu ya, sehingga mau tidak mau pemerintah ya terutama pimpinan Presiden Soeharto itu dilengser ya oleh masyarakat atau rakyat Indonesia pada masa itu ya. Kemudian kepemimpinan Soeharto tadi ya itu dilengser ya atau dia mengundurkan diri ya terhadap kepemimpinannya karena dia merasa beberapa persoalan bangsa ini tidak bisa diatasi. Ya. Bisa disimpulkan dari refleksi pembelajarannya, silakan Pak Abdullah. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut kami dari pembahasan tadi, yang pertama adalah latar belakang munculnya reformasi ya. Di sini kami menarik kesimpulan berarti tidak konsisten dengan konsekuen melaksanakan Pancasila dan undang-undang secara murni. Kemudian yang kedua, ketidakadilan bidang ekonomi dan hukum. Kemudian yang ketiga, kebebasan pers dibungkam. Dan yang keempat, tidak berjalannya demokrasi. Benar, itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih anak-anak ya. Itu hasil refleksi dari diskusi kita hari ini ya. Jadi Bapak kasih nilai plus pada hari ini ya. Dari hasil ini ada yang perlu ditanyakan lagi anak-anak dari pembelajaran kita? Jelas, Pak. Sudah jelas? Jelas, Pak, jelas. Baik ya, kalau sudah jelas ya untuk pelajaran hari ini ya Bapak cukupkan ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kepada materi tentang kerjasama internasional. Ya, Pak tidak lupa juga ya menyampaikan kepada anak didik kita tetap ya menjaga jarak, pakai masker, ya cuci tangan, ya untuk menghindari pandemi yang sekarang ini sedang melanda di daerah kita, ya. Untuk doa saya persilakan kembali kepada anak kita Pak Abdullah, ya silakan Abdullah, pimpin doanya untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa
untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai.